Yago minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, kita lihat bahas yang berat-berat dulu, Re. Sekarang Mr. K mau bahas yang ringan-ringan aja. Kayak misal, siapa sebenarnya memiliki mimpi tersulit di dunia One Piece? Yaps, pertanyaan yang cukup unik karena setiap orang di One Piece ya berlayar untuk mengejar impiannya masing-masing, bukan? Apakah Luffy yang memiliki impian tersulit? Atau sebenarnya masih ada banyak impian-impian sulit lainnya yang ada di serial One Piece ini? Penasaran siapa yang memiliki impian tersulit? Tanpa banyak cici-cuit gak jelas, monggo enjoy konten ringan ini. Dan jangan lupa like-nya, Re. Oke? So, let's go! Roronoa Zoro. Sejak diperkenalkan karakter ini ya, kita sudah tahu akan ambisi Zoro yang ingin menjadi seorang pendekar pedang terkuat. Apalagi setelah kematian rivalnya Kuina, Zoro semakin berambisi untuk membuat namanya terdengar sampai neraka. Ya, ambisi Zoro yang ingin menjadi seorang pendekar pedang terkuat. Untuk saat ini ya, ambisinya masih terhalang oleh orang bernama Dracula Mihawk selaku pemegang titel pendekar pedang terkuat hingga detik ini. Kalau kita lihat berarti ya, untuk seorang Zoro bisa mencapai ambisinya, Zoro hanya harus berfokus untuk bisa mengalahkan Mihawk saja kan? Karena ketika momen pertarungan ulang antar keduanya tiba, perebutan titel pendekar pedang terkuat pun akan ditentukan oleh hasil dari pertarungan tersebut. Kira-kira seberapa besar kemungkinan Zoro bisa mengalahkan Mihawk yang sekaligus menjadi gurunya ini? Charlotte Linlin. Big Mom salah satu Yonko yang mempunyai mimpi untuk bisa menyatukan seluruh rasnya di Totoland. Dia menjadi salah satu orang yang hampir bisa mewujudkan impiannya meski masih terhalang 3 ras lagi yang masih belum bisa dia bawa ke tempatnya berdiam ini. Kalau dari tingkat kesulitan, kita tahu kan hubungan Big Mom dengan ketiga ras tersisa nggak terlalu begitu baik. Meski contohnya aja ya, Big Mom yang pernah mengajak King, dia tolak mentah-mentah padahal hanya tersisa King seorang dari ras Lunarian itu. Belum lagi dengan ras raksasa, kita tahu di masa lalu kan Big Mom melakukan sesuatu yang kayaknya gak akan pernah bisa ngebuatnya akur lagi. Meski Big Mom sendiri sempat bilang kalau aja seandainya ya dia sudah bisa membawa ras raksasa, mungkin dirinya sudah berhasil meraih julukan sebagai Raja Bajak Laut. Intinya ya, ngelihat bagaimana sekarang nasib Big Mom berakhir, kayaknya menyatukan semua ras di seluruh tempat menjadi tantangan yang harus kita akui sulit. Meski Big Mom mampu membuat Totoland menjadi tempat yang begitu harmonis dan anti diskriminasi, di luarnya doang sih. Oke? Coba. Menjadi seorang dokter kayaknya udah menjadi insting mereka untuk memiliki impian bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Karena tentunya ya pernah merasakan bagaimana gak bisa menolong dan harus kehilangan orang yang dia sayangi di depan matanya secara langsung. Chopper yang sekarang sudah memiliki kemampuan pengobatan, tentu dirinya gak mau merasakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Sayang di dunia One Piece sendiri ya, kita tahu ada beberapa penyakit langka kayak yang pernah menimpa Jinny dan Law, atau lebih parah ya sang mantan Raja Bajak Laut Goldie Roger aja kita ketahui mati dikarenakan suatu penyakit yang mana Dr. Crocus saja hanya bisa mengurangi rasa sakitnya, Re. Apakah setelah pertemuan Chopper dengan Dr. Vegapunk akan ada kemajuan di dunia kesehatan? Atau mungkinkah impian Chopper hanya akan tetap menjadi angan-angan belaka? Karena pada akhirnya penyakit pun akan tetap terus berevolusi dan sangat masuk akal jika di kemudian hari ya ada suatu penyakit baru yang gak bisa diketahui obatnya. Meski katanya mimpi dari Our Baka Senjo yang sebenarnya masih disembunyikan oleh Odachi dan hanya beberapa orang kayak El, Sabu, dan nakama Luffy doang yang mengetahui impian asli dari seorang Monkey D. Luffy. Tapi sejauh yang kita tahu ya, Luffy ingin menjadi seorang Raja Bajak Laut. Dan kalau berkaca dari apa yang dilakuin oleh Goldie Roger, maka impian Luffy sekarang masih terhalang oleh satu rod poneglyph yang belum diketahui ada di mana. Karena kita tahu kan, untuk bisa mencapai pulau terakhir, Luffy harus terlebih dahulu berhasil mengumpulkan keempat batu rod poneglyph itu. Sudah semakin dekat bukan Luffy dari impiannya itu? Rasanya tinggal selangkah lagi perjalanan Luffy untuk bisa dikenal sebagai Raja Bajak Laut bakalan kita saksikan. Tapi ingat ya, ketika Luffy udah jadi Raja Bajak Laut bukan berarti itu tamat. Karena tamatnya itu harus menghabisi Im Sama dan Kurohige.
Gua Hancock. Kuat, cantik, memiliki banyak pasukan dan diakui sebagai ratu bajak laut, Gua Hancock ternyata masih memiliki satu mimpi yang belum bisa terpenuhi, yaitu menikahi Orba Kasencho. Ya, dinding yang cukup besar kayaknya masih menghalangi Hancock untuk bisa menikahi Luffy ini, Re. Apalagi kalau dilihat dari umurnya Luffy masih tergolong muda. Belum lagi fanbase Nami, mana nih suaranya? Kira-kira kalian rela gak kalau Luffy bakal berakhir bersama Buah Hancock di akhir perjalanannya? Ya, impian Hancock gak mustahil-mustahil banget sih untuk bisa dicapai sih. Cuman, emang kapten kitanya doang aja yang gak peka sama kode keras yang sudah Hancock berikan. Nami menjadi seorang navigator dan tertarik terhadap peta, Nami memiliki impian untuk membuat seluruh peta dunia. Bayangin aja, tingkat kesulitan dari impian Nami itu bahkan ngelebihin mimpi Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut. Karena kalau seandainya nih, setelah Pulau Laftel, masih ada pulau lagi, atau bahkan lebih ekstrimnya, kalau seandainya teori Redline yang akan hancur nanti emang benar adanya, berarti Nami bakalan menggambar ulang sekali lagi seluruh pulau dari awal. Karena komposisi dunia tentu akan berubah sangat amat besar ya. Kalau emang beneran ya Redline bener-bener akan dihancurkan dan sudah tidak ada lagi pembatas di antara setiap pulaunya. Monkey the Dragon. Pemimpin dari pasukan revolusi, ya jelas sudah kalau impian dari orang yang memilih untuk keluar dari angkatan laut ini adalah menggulingkan pemerintahan dunia saat ini, Re. Im Sama tentu menjadi bos terakhir yang sekaligus menjadi dinding paling sulit yang harus bisa diterobos olehnya. Baru diliatin salah satu tetua Gorose aja, kita udah bisa ngebayangin bukan seberapa kuatnya sebenarnya pihak pemerintahan dunia ini. Karena kalau Im Sama emang beneran pemimpinnya, berarti dia tuh secara kemampuannya ya harusnya berada jauh di atas para tetua Gorose. Jadi minimal komandan-komandannya Dragon nanti ya, kalau mereka mau berkontribusi penuh. Ya setidaknya mereka harus bisa menahan para Gorose agar tidak berada di satu tempat, sehingga sang pemimpin mereka atau Monkey D. Dragon mampu untuk menyelesaikan impiannya untuk bisa menggulingkan pemerintahan dunia. Atau Im Sama, tapi misalnya lebih cocok kalau Im Sama dihadapin Luffy sih. Dari sekian banyak impian-impian yang ada di One Piece, kira-kira menurut kalian sendiri siapa sih yang punya mimpi tersulit? Apakah Big Mom yang ingin menyatukan seluruh ras di One Piece? Atau malah Orba Kasencho yang ingin menjadi raja bajak laut dan mewujudkan mimpinya yang belum diketahui oleh kita ini? Atau Dragon yang ingin menggulingkan pemerintahan dunia? Atau malah Nami yang harus menunggu dulu dunia akan berubah atau tidak? Karena dia ingin membuat peta seluruh dunia. Kalau menurut kalian ada impian-impiannya lebih sulit dari yang Mr. K sampaikan di atas, Re, silahkan cicit cuit aja di kolom komentar. Mr. K pasti baca kok, Re. Dan kalau emang itu is interesting, Mr. K bikinin konten, oke? So, see you again next time. Adi Sekadar Milos, stay safe everyone, salam Adibadia.